Masuk dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang akan menyiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita sungguh-sungguh dipersiapkan dan siap dengan hati yang siap mengambil perjamuan kudus Tuhan, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita itu ditanya, agak dikecilkan sedikit mungkin ya. Kalau kita ditanya, apakah kita ini orang percaya? Apakah kita ini umat pilihan Tuhan? Apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati dan hidup kita? Maka mungkin sebagian besar orang-orang yang setiap hari Minggu itu membawa Alkitab, pergi ke gedung gereja, terus kemudian di dalam mereka menyanyi, memuji, menyembah, mendengarkan firman, dan bahkan mungkin juga memberi persembahan, bahkan mungkin lebih daripada itu juga melayani dan segala macam. Maka jawaban daripada orang-orang tersebut, saya yakin sebagian besar akan menjawab bahwa iya, aku adalah umat pilihan Tuhan, aku orang Kristen, aku orang percaya, Roh Kudus ada di dalamku. Tapi kalau kemudian kita menelisik lebih jauh, meneropong lebih jauh akan kehidupan daripada orang-orang itu, mungkin ada di antaranya yang katakanlah kita itu kenal lebih dalam, tahu keluarganya, tahu rumahnya, tahu suaminya, tahu istrinya, tahu anak-anaknya, tahu orang tuanya, tahu pekerjaannya. Atau bahkan juga kita menelisik diri kita sendiri sebagai orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku sebagai umat pilihan, yang mengaku Roh Kudus itu ada di dalam hatiku, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka coba kita mau jujur pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sudahkah mulut kita yang mengaku percaya itu kemudian seirama dengan langkah-langkah hidup yang sedang kita jalani? Kalau kita membaca di dalam Matius 7, tidak usah kita baca sini kan nggak selesai gitu ya. Tapi dalam Matius 7, maka di sana kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengisahkan tentang satu perikop yang oleh LAI diberi judul dua macam dasar. Kita sudah berulang-ulang kali mungkin membaca ayat ini, mendengarkan khotbah yang juga diambil dari ayat ini berulang-ulang kali. Dan kalau saya mendengarkan sebagian daripada khotbah tentang ayat ini, maka tidak jarang juga saya mendengar bahwa ketika banjir datang, angin datang,
dan kemudian merobohkan rumah yang dibangun di atas dasar pasir itu. Tidak sedikit pengkhotbah yang menyampaikan bahwa membawa ayat ini kepada persoalan, masalah kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, dan yang lain-lain sebagainya yang terkait dengan penghidupan kita hari demi hari. Persoalan-persoalan ekonomi, keuangan, kesehatan, dan sebagainya yang kemudian dialami oleh orang-orang percaya. Saya tidak mengatakan bahwa membawa ayat ini ke sana itu sebuah hal yang salah, tetapi selalu saya mengingatkan, kalau kita itu ikut Yesus, orang percaya, dalam konteks pikiran kita, hati kita itu selalu hanya masalah-masalah penghidupan dunia ini, maka itu hal yang sangat-sangat berpotensi untuk membuat kita tidak sampai masuk dalam persekutuan kekal dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau umat Tuhan, kalau orang percaya, entah di gereja manapun, dalam khotbahnya hanya berhenti di situ, sampai di situ, tidak pernah masuk melangkah lebih jauh sampai kepada hal-hal yang sebenarnya lebih esensi, lebih penting, yang bersifat kekekalan, dan terus ngurusin yang bersifat fana, dengan sebuah pola pikir seolah-olah yang kekal itu sudah selesai karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sudah selesai yang kekal. Jadi Tuhan itu ada sekarang ini untuk menolong kita dalam perkara-perkara yang penghidupan jasmani. Hanya berhenti di situ, maka hal itu akan sangat-sangat berpotensi membuat kita gagal, orang percaya gagal mengalami persekutuan kekal dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bahkan sangat berpotensi besar untuk pada akhirnya mengalami persekutuan kekal dengan iblis dan teman-temannya. Karena sebenarnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, tentang dua macam dasar ini, yang dicatat oleh Matius dalam Matius 7 itu, yang notabene adalah awal-awal daripada pelayanan Tuhan, maka di situ Tuhan sedang mulai meneropong kehidupan agamawi daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang saat itu ada di sana. Dan kalau kita melihat Matius berikut-berikutnya lagi, bagaimana kemudian Tuhan mulai menyoroti satu demi satu kehidupan agamawi para ahli Taurat dan orang Farisi itu, yang meskipun mereka itu memegang kitab Taurat, kitab para nabi,
Hukum Taurat mereka tahu dan hafal semuanya. Sampai segala yang kecil-kecil, persepuluhan jintan selase dan segala macamnya itu juga mereka sampai hitung. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat dan kitab para nabi tentang kasih, keadilan, kesetiaan tidak pernah mereka perhatikan. Tuhan mau mengatakan bahwa kalau kita itu, engkau itu ahli Taurat orang Farisi, hanya terus-menerus mengurusi yang sifatnya jasmani, berdasarkan hukum-hukum sekalipun, seolah tampak rohani. Tapi sejatinya, Tuhan berkata, engkau itu seperti kuburan yang dilabur putih-putih. Dan dikatakan di dalam Matius 7 itu, betapa orang-orang ini seperti orang-orang yang mendirikan rumah di atas dasar pasir. Banjir bandang dan angin itu datang. Bukan persoalan, bukan cuma sekedar persoalan masalah jasmani. Tetapi yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu adalah kuasa-kuasa gelap, kerajaan langit, yang kemudian akan membelokkan, membiarkan orang-orang itu beragama, tetapi tidak akan pernah bertuhan. Silakan beragama. Mau sampai berbusa-busa beragama, mau sampai jengking seperti apapun beragama, monggo silahkan. Tapi kuasa gelap dan penguasa kerajaan langit tidak menginginkan mereka untuk bertuhan. Kalau cuma sekedar beragama, silahkan, kata mereka. Karena memang esensi agama itu adalah pengen supaya tidak terjadi kekacauan dalam hidup. Mengapa tidak terjadi kekacauan? Karena ada Allah yang Maha Kuasa yang kita bisa datang untuk minta tolong. Bagaimana supaya rumah tanggaku tidak kacau? Bagaimana supaya ekonomiku tidak kacau? Bagaimana supaya keuanganku nggak kacau? Bagaimana supaya hidupku tidak kacau? Agama ngajarin, datang sama yang Maha Kuasa. Minta tolong. Loh Pak, kan itu baik Pak. Berarti dia percaya sama Tuhan. Ada Allah yang Maha Kuasa yang bisa menolong. Kalau sakit, kalau mengalami masalah keuangan, kalau mengalami persoalan, kan baik Pak. Oh iya. Tapi kalau kemudian kita hanya datang hanya untuk perkara-perkara itu, minta tolong untuk perkara-perkara itu bukan kekristenan. Makanya, kalau ada banyak orang berkata, oh kekristenan itu bukan agama. Saya agak nggak yakin, kamu ngomong kekristenan bukan agama itu maksudmu sudah ngerti nggak?
yang esensi daripada kekristenan itu. Sehingga kita mengatakan bahwa kekristenan itu bukan agama. Tuhan Yesus datang, itu Sang Firman itu datang, bukan membawa agama. Justru dia datang ketika menghantam agama Yahudi, Yudaisme. Dengan segala kemapanannya, dengan segala hukum-hukumnya saat itu. (613) aturan yang mereka buat begitu detail. Meskipun hukum Taurat itu diberikan hanya 10 hukum Allah, mereka bikin sampai 613 hukum ibadah dan hukum sosial. Sangat detail. Tuhan datang menghantam itu. Mereka mengatakan bahwa kekristenan bukan agama. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kekristenan memang bukan agama. Karena Tuhan Yesus memang datang bukan membawa agama baru. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Dan kepada mereka yang percaya dan mau mengikuti Dia, maka kepada orang-orang ini Dia menjadi Tuhan, Kurios, Raja yang sudah membeli hidup orang-orang tersebut lewat darahnya yang tercurah, lewat tubuhnya yang dicabik-cabik. Dan kepada orang-orang yang bersedia dibeli itu, ditebus secara khusus itu, dimeteraikanlah mereka dengan Roh Kudus. Sehingga tubuh mereka, hidup mereka menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Maka kekristenan bukan agama. Sekalipun kita memang diizinkan untuk datang kepadanya dalam doa, untuk memohon permohonan, permintaan dan permohonan. Iya. Tetapi kalau kita itu hanya meminta, memohon hal-hal yang pada akhirnya nanti itu semuanya tidak ada satupun yang kita bawa masuk kepada kekekalan. Hanya di dunia yang fana ini, mau emas, perak, permata, status jabatan, apapun lah. Dan itu saja yang kita minta. Maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang bodoh. Yang mendirikan rumah di atas dasar pasir. Loh Pak, tapi kan dikatakan kalau mereka tidak melakukan firman, mendirikan rumah di atas pasir. Iya. Lah karena sang firman Yesus. Kalau kita itu tidak hanya sekedar mendengar tetapi tidak menjalani hidup ini, hanya sekedar dengar khotbah setiap hari Minggu atau mendengar PA hari Selasa, tapi kemudian dalam hidup kita sehari-hari kita tidak berjalan dengan sang firman itu, bersama dengan sang firman itu, hidup sebagaimana sang firman itu hidup, maka sebenarnya esensinya itulah orang-orang yang bodoh. Karena kemudian setelah Matius mencatat dalam Matius 7, di awal daripada permulaan pelayanan Tuhan Yesus,
Maka nanti kalau di dalam Matius kita bisa melihat nanti dalam Matius 25 misalnya. Bagaimana di situ dikisahkan juga tentang sama mirip yang bijaksana dan yang bodoh. Betul? Kisah apa di sana Matius 25 itu? Kan kalau di Matius 7 itu ada orang yang bodoh dan bijaksana. Betul? Kalau di Matius 25 juga ada orang bodoh dan bijaksana. Hari ini kita hidup di akhir zaman. Maka Matius 25 itu yang mengisahkan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu. Pagi hari ini kita mau merenungkannya. Kalau kita itu ada di tempat ini, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini dan kita berjalan bersama-sama sebagai gereja Kristus di tempat ini, yang oleh kasih karunia dan belas kasihan Allah, kemudian saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi asisten gembala. Dan kemudian kita berjalan bersama-sama. Maka, sekalipun saya tahu bahwa sementara kita berjalan ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami persoalan masalah keuangan, yang sedang mengalami persoalan pekerjaan, ada yang mengalami masalah persoalan ekonomi, ataupun yang lain-lainnya, persoalan-persoalan jasmani. Yes, saya tahu. Selama kita ada di dunia ini, persoalan dan masalah tidak akan pernah berhenti silih berganti. Dan di tengah persoalan itu, oke, kita boleh datang, kita boleh doakan. Saya juga tidak keberatan untuk mendoakan. Berdoa. Tapi keberadaan kita sebagai gereja Kristus di tempat ini bukan cuma berhenti untuk berdoa untuk hal-hal itu. Tapi kita ada di tempat ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh menurut pandangan Allah. Karena kalau orang bodoh menurut pandangan dunia ini adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya rumah, orang yang mungkin gagal tidak menikah atau gagal dalam perkawinan. Itu menurut pandangan dunia adalah orang-orang bodoh. Tetapi bodoh dalam pandangan Allah bukan persoalan itu. Bodoh dalam pandangan Allah adalah ketika kita itu, manusia itu, menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara fana, materi, uang, jabatan, kekuasaan, dan semuanya yang tentang hal-hal di dunia ini, tetapi lupa untuk mengerjakan, melakukan, mempersiapkan hidupnya, hatinya, untuk masuk ke dalam kekekalan bersekutu bersama dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah orang bodoh dalam perspektif Allah, dalam perspektif surga. Maka kita di tempat ini, sekalipun saya tidak keberatan dan Bapak Ibu boleh untuk minta didoakan hal-hal jasmani, kesehatan, apapun, ya saya juga berdoa. Tapi lebih daripada itu, sekali lagi saya mau katakan, di tempat ini,
kita mau dididik, dibimbing, belajar bersama untuk tidak menjadi orang yang bodoh di hadapan Allah. Orang-orang yang tidak mempersiapkan hidupnya, hatinya untuk masuk ke dalam kekekalan. Padahal kekekalan itu adalah sebuah kepastian. Tinggal nomor urutnya saja yang kita beda-beda. Tadi saya mengatakan bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana kuasa gelap dan penguasa kerajaan langit ini begitu bermanuver dengan luar biasa. Ya. Sehingga hari ini, kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar supaya tidak menjadi bodoh di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh memperhatikan akan kebenaran-kebenaran firman Injil Kristus, saya khawatir, seperti juga Rasul Paulus berkata dalam salah satu ayat, khawatir. Aku khawatir kalau pikiranmu disesatkan. Sebagaimana Hawa disesatkan oleh ular itu di zaman Eden. Rasul Paulus berkata, aku khawatir pikiranmu disesatkan. Karena hari ini ada orang membawa Injil yang lain, Kristus yang lain. Kuasa-kuasa gelap dan penguasa kerajaan langit bermanuver dengan sebegitu hebatnya supaya bagaimana menyeret orang-orang yang dikatakan orang percaya, supaya mereka itu tidak menyiapkan dirinya, tidak menyiapkan pikirannya, dan sibuk dengan dunia ini. Sehingga hari ini, sampai ke depan nanti, jangan heran kalau orang itu kemudian, nantinya kemudian, hari ini saja, saya berkali-kali di PA mengatakan, orang juga sudah mempertanyakan yang namanya kekekalan itu. Kekekalan itu ada apa enggak sih? Itu bohong atau rekayasa manusia, atau ciptaan idenya manusia ada kekekalan gitu. Hari ini kita sudah bisa mendengar, manusia itu jangan GR. Manusia itu nggak ada ubahnya, kamu itu seperti binatang. Hanya bedanya kamu dengan binatang adalah binatang itu hampir sebagian besar binatang nggak sadar siapa dirinya. Sementara manusia itu kamu sadar siapa dirimu. Maka kamu nggak usah GR. Memang kekekalan ada, Tuhan itu ada. Itu semua ciptaan manusia. Kamu bisa membuktikan kekekalan itu ada. Bapak, Ibu, Saudara. Semakin ke sana, semakin ke sana. Kalau umat Tuhan tidak diperlengkapi dengan cara-cara berpikir surgawi, dengan perspektif surga, dengan sungguh-sungguh melihat kebenaran-kebenaran yang ditulis oleh kitab suci, dengan kemudian memperhatikan, mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh para rasul, yang kemudian disampaikan kepada para bapak-bapak gereja, yang kemudian dikatakan lagi, disampaikan lagi, diteruskan lagi kepada para muridnya, sampai kemudian kepada kita hari ini, sebagian dalam bentuk buku-buku. Kalau kita nggak memperhatikan semuanya itu, menyiapkan diri kita untuk hal-hal itu, saya khawatir semakin ke sana ketika ilmu pengetahuan dan manusia mempertanyakan tentang begitu banyak hal, khususnya tentang kekekalan, maka akan semakin banyak orang
yang akan berpikir bahwa hidup ini hanya di sini. Setelah ini selesai, ya sudah, selesai. Padahal Bapak Ibu, berkali-kali dari tempat ini saya selalu mengingatkan. Ketika Tuhan Yesus berkata, menyampaikan sebuah kisah tentang kekekalan di dalam Lukas 16, bagaimana kisah tentang Lazarus yang miskin dan korengan itu dengan orang kaya yang berjubah ungu itu. Dengan begitu gamblang dan jelas Tuhan Yesus mengatakan, ketika mereka, tubuh jasmani mereka mati dua-duanya, mereka masuk ke dalam kekekalan, dan yang satu ada di pangkuan Abraham, dan yang satu ada di tempat yang dia kepanasan dan kehausan. Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikannya. Tapi seberapa banyak orang, seberapa banyak jemaat umat Tuhan yang minggu demi minggu dalam ibadah, minggu dalam khotbah, dalam PA, kemudian diarahkan hatinya, diarahkan pikirannya untuk lebih memikirkan akan hal-hal itu, sementara menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kebanyakan yang saya dengar dan saya lihat, yang disampaikan itu hanyalah hal-hal yang bersifat motivasi, menguatkan lewat ayat-ayat, jangan takut, Tuhan bersama kita. Dia Tuhan yang peduli, dia Tuhan yang menolong. Kuasanya mampu mengalahkan apapun juga asal kita bersama dia. Sehingga kemudian ayat Matius 7 tadi, kalau kemudian ada kita mengalami persoalan masalah dan kemudian orang itu mulai terhanyut, maka bisa saja kemudian seorang pendeta akan datang. Kamu mungkin memang selama ini tidak pernah serius sama Tuhan. Kamu hanya dengar firman tapi tidak pernah lakukan. Makanya kamu kena masalah seperti ini. Seberapa banyak yang mengalami seperti itu dan kemudian ketika dituduh seperti itu, di-judgment seperti itu, dan kemudian karena kamu berdosa sih, karena kamu gak bayar perpuluhan sih, tambah nemen ini. Makanya tingkat-tingkat langit tertutup karena kamu gak bayar perpuluhan sih. Karena yang dipikirkan itu terus masalah-masalah jasmani. Sementara Alkitab kita itu, Tuhan itu mau supaya kita lebih peduli kepada perkara-perkara kekal. Loh Pak, kalau kita peduli kepada perkara-perkara kekal, atau berarti kita itu apa memang kemudian nggak usah terlalu serius gitu memperhatikan yang jasmani? Loh ya nggak begitu juga. Itulah cari masalahnya orang Kristen. Kalau orang yang bukan Kristen, ketika dia buat bisnis, dia buat usaha, pekerjaan, dia gak mikir. Kan semua orang, Pak, mau cari untung, mau cari cuan, bikin begini, bikin begitu, bikin begini, kan biasa saja lah, Pak. Ya semua juga melakukan hal yang sama. Kalau enggak, kan enggak dapat cuan, Pak. Kalau orang yang bukan Kristen, atau yang ngaku Kristen, melakukan hal seperti itu, ya normal aja, biasa saja. Tapi kalau seorang Kristen yang sungguh-sungguh, kamu cari masalah. Karena yang kamu pikirkan bukan cuma sekedar cuan, tapi yang kamu pikirkan adalah, apakah yang aku lakukan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah.
Apakah cara berpikirku, cara berperasaanku ketika aku mengerjakan pekerjaan ini, mengambil keputusan ini, sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kemudian enggak, bahkan kemudian membuat sedih hati Tuhan, tapi cuan, maka di situ bagaimana kita mengambil keputusan, membuat pilihan untuk tetap memilih kehendak Tuhan ketimbang kepada cuan. Sulit kan? Jadi masalah. Seberapa banyak pendeta, pengkhotbah, pengajar yang menyampaikan akan kebenaran ini kepada jemaatnya. Jadi orang Kristen itu sulit. Yang sering saya dengar jadi orang Kristen itu gampang dan diberkati. Lah kalau Bapak ngomong sulit kan jadi gak ada yang banyak ikut Pak nanti. Pengikutnya Tuhan Yesus itu loh cuma 12. Dari yang 12 itu gagal satu. Oh lebih Pak. Oh iya saya tahu. Ada yang 70, ada yang 120. Tapi itu kan yang paling dekat itu cuma 12. Sampai memang 120. Di tempat ini saya mau seperti Engkau Tuhan. 12, 50, hampir 50, 120. Cukup. Lebih dari 120 kemana? 120 tidak serahkan Pak Wibowo, angkat Pak Wibowo Tuhan itu jadi gembala. Lebih lagi kemana ya angkat yang lain lagi Tuhan, percayakan. Bukan berarti Bapak Ibu kemudian kita itu tidak memperhatikan hal-hal yang jasmani. Enggak, bukan begitu juga. Kalau seperti itu maka kemudian semua orang Kristen nggak usah bekerja. Ya kan? Ya enggak lah. Ya. Bukan berarti kita itu nggak memperhatikan hal yang jasmani. Nggak serius dengan hal yang jasmani. Bukan. Tetapi ketika kita tahu itu adalah jasmani dan fana, maka kita itu akan melakukannya itu kita bandingkan dulu dengan kehendak Tuhan. Begitu tidak sesuai, nggak usah dilakukan. Meskipun itu akan mendatangkan keuntungan, tapi kita serius sekali. Bukan berarti kalau kemudian kita itu berpikir, mengubah cara berpikir kita tentang kekekalan, berpikir dalam perspektif kerajaan surga itu berarti kemudian kita mengabaikan perkara jasmani. Enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi bagaimana kemudian dengan perspektif cara berpikir surga itu, kita mengerjakan perkara-perkara jasmani itu. Dengan sebuah hati nurani. Kalau kemudian yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan perspektif surga, tinggalkan. Jangan disentuh. Jangan dilakukan. Karena lebih berharga yang kekekalan itu daripada yang jasmani ini. Sementara orang-orang yang tidak diperlengkapi dengan cara berpikir surga, dengan hati nurani surgawi, ya pasti akan ditabrak aja. Yang penting cuan, yang penting menguntungkan, yang penting bisa naik jabatan. Itu loh bagaimana kita menjadi orang Kristen. Dan Bapak Ibu harus paham. Ketika Tuhan Yesus berbicara di dalam Lukas 16 tentang orang kaya berjubah ungu yang mati itu, dan juga Lazarus yang miskin yang mati itu, bagaimana kemudian di situ? Perhatikan baik-baik. Sekalipun otak
kedua orang ini sudah hancur di tanah. Alkitab dalam Lukas 16 itu mencatat bagaimana orang kaya itu masih ingat dengan saudaranya yang ada di bumi. Betul? Kan sudah tidak punya otak, Pak. Memangnya masih bisa mikir? Masih bisa mikir ternyata. Karena pikiran itu bukan ada di otak sini. Pikiran itu ada di jiwa roh hati. Maka Alkitab menuliskan, kalau kita buka di dalam Roma 12 itu, satu kata dalam bahasa Yunani namanya nous. Itu bukan pikiran otak. Itu pikiran hati nurani yang dalam oleh LAI disebut sebagai akal budi. Yang sekalipun orang meninggal otaknya sudah hancur jadi tanah, nous-nya itu tetap. Tapi nous ini, hati nurani ini, akal budi ini, akal budi hati nurani yang duniawi atau yang surgawi. Makanya Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, berubahlah akal budimu itu sesuai dengan kehendak Allah, supaya kamu tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Cuma yang begini-begini ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya sangat prihatin kalau kemudian sangat sedikit yang menyampaikan dan mengajarkannya. Kalau saya boleh melihat, di satu sisi yang ekstrem sana ada pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar yang terus menekankan yang motivasi-motivasi jasmani dan segala macam, keberhasilan dan segala macamnya. Tapi di satu sisi juga, saya juga membaca, ada orang yang kemudian menyampaikan tentang bagaimana semuanya itu adalah karena kasih karunia. Semuanya karena iman, karena kasih karunia. Yang seolah-olah kemudian terkesan mengabaikan tanggung jawab dan peran kita untuk berjuang dengan sungguh-sungguh untuk berubah akal budi kita itu. Supaya kita lewat pertolongan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kita itu bisa dari waktu ke waktu mengalami perubahan karena kita mau sungguh-sungguh sadar kalau aku ini Kristen, maka sebenarnya aku itu sudah menyerahkan hidupku untuk dimiliki oleh Kristus. Coba seberapa kita yang sadar hari ini. Ketika kita mengatakan aku Kristen, itu berarti hidupku sudah dibeli, sudah menjadi milik Kristus. Nggak banyak. Nggak percaya. Kita itu terlalu kuat melekat dengan yang namanya semuanya itu milikku. Semuanya kita tuh terlalu kuat milikku. Contohnya Pak, kalau kita itu kemudian pulang dari rumah, pulang dari kerja ke rumah kita, sampai di rumah, kemudian misalnya istri kita atau anak kita kemudian menyambut kita, bukain pagar kita atau bukain pintu, terus kemudian ngomong, "Pak, Ma,
Tadi, waduh, itu loh, 5 atau 10 rumah dari tempat kita. Kebakaran rumahnya, Pak. Loh, masa, Nak? Iya, Pak. Terus, apa? Ya, lo tadi terbakar itu depannya gini. Sampai mobilnya itu kena, Pak. Maka reaksi kita apa? Oh iya, Sana. Oh, iya. Mana? Oh iya, kasihan ya. Tapi sekarang seandainya ada satu orang, Pak Budi, dan kemudian dia ditelepon sama anaknya, Pak, rumah kita, rumah Papa ini kebakaran, Pak Budi, Pak. Coba apa reaksinya? Reaksinya itu beda. Kenapa beda? Karena yang tadi yang pertama itu, oh itu rumahnya, itu mobilnya. Kalau yang Pak Budi ini, rumahku, mobilku. Begitu nyanyat gantiku, sudah sangat beda reaksinya. Sama. Kalau ada orang ketipu, misalnya kita mendengar di berita, tertipu uang sampai ratusan juta, ratusan miliar, misalnya gitu ya, dia uangnya gitu tertipu, kita kasihan ya. Selama itu masih belakangnya ya kita paling cuma begitu aja. Tapi begitu digantinya dengan ku, itu membuktikan bahwa ku itu melekat begitu kuat. Betul? Memangnya mudah untuk kemudian mengalahkan si ku ini? Tak mudah, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 10 kata tadi nggak baca ayat firman ya. 2 Korintus 10 ayat 5 deh. 2 Korintus 10 ayat 5. Oke, 5 menit lagi kita selesai, kita mau masuk ke zaman kudus ya. Lihat, ini adalah suasana bagaimana peperangan rohani, peperangan dalam kehidupan kita. Sebelum baca ayat 5, kita baca mulai ayat 3 saja ya, supaya dapat perspektifnya komplit. Perhatikan, memang kita itu masih hidup di dunia, tetapi kita mestinya tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng. Oke. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus, supaya kemudian dalam perjuangan kita, ketika menghadapi persoalan-persoalan duniawi, di tengah manuver-manuver kuasa gelap dan penguasa kerajaan langit itu, kita tidak berjuang dengan menggunakan cara-cara duniawi, tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita, pikiran kita taklukkan kepada Kristus. Kita kerjakan semuanya itu dengan kuasa Allah, mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Tapi
dengan menawan segala pikiran kita, menaklukkan pikiran kita, mengenakan pikiran Kristus. Ini orang Kristen. Ini orang yang sudah sadar bahwa dirinya, hidupnya itu sudah dibeli oleh Kristus lewat salibnya. Dan inilah kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Apalagi hari ini perjamuan kudus, kemudian sebelum perjamuan kudus kita membaca pengakuan iman rasuli, dan nanti setelah perjamuan kudus kita membaca deklarasi jemaat Shalom Family. Itu mengingatkan terus setiap bulan paling tidak minimal. Kita itu jemaat Tuhan Yesus Kristus, bukan jemaat saya, bukan. Bukan jemaatnya sinode juga, bukan. Tetapi bagaimana kita bersikap berlaku sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus. Maka ayat yang terakhir yang harus selalu kita ingat. Kalau kita itu mau menawan pikiran kita itu kepada pikiran Kristus, menaklukkannya kepada pikiran Kristus, maka satu ayat ini kita tidak boleh lupa. 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, ini ya. Setiap kita, kalau kita itu Kristen, harus sadar akan ayat ini, ngerti. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita mesti terus-menerus mengingatkan hati kita, jiwa kita, roh kita akan ayat ini. Jangan hanya terus berpatok kepada yang kelihatan terus. Karena yang kelihatan itu kalau dikejar-kejar terus bisa menyesatkan. Tapi bagaimana kita berpikir tentang yang kekal itu? Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, Dia sudah memberikan contoh. Sebagai Sang Firman yang adalah Allah sendiri. Kemudian Dia turun mengambil rupa manusia sebagai dalam darah dan daging. Dalam darah dan daging itu, Sang Firman itu kemudian menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah itu dalam tindakan-tindakan. Sampai kemudian Dia taat sepenuhnya mati di atas kayu salib. Mengosongkan dirinya. Menaklukkan pikiran dan perasaannya kepada pikiran dan perasaan Bapa. Sebagai Sang Firman, Dia mempraktekkan semuanya itu. Sekalipun tubuh dan dagingnya, tubuh dan darahnya, kemudian kita tahu begitu stres tinggi sampai pori-porinya kebuka semua dan darah, keringat darah. Tapi Sang Firman itu mempraktekkan dalam tubuh dagingnya. Ini loh. Sampai selesai di atas kayu salib. Sehingga di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Maka kita dengan memandang kepada Kristus dan karya salibnya itu, maka kita mestinya juga mengikuti jejaknya. Amin. Kalau kita gak mengikuti jejak Kristus itu, maka sebenarnya kita gak layak disebut sebagai Kristen dan menyebut diri sebagai Kristen. Apalagi anak-anak STT itu.
Ya, hati-hati. Kenapa harus hati-hati, Pak? Karena pengetahuan-pengetahuan yang diterima selama masa kuliah di STT itu bisa menipu, seolah-olah karena sudah tahu berarti sudah paham, ngerti, dan sudah melakukan. Padahal cuma sekedar tahu. Kalau cuma sekedar tahu, nggak banyak berguna. Malah kadang seringkali kemudian bisa menjadi sombong. Bahkan seringkali menjadi sok tahu. Tapi mestinya pengetahuan itu kalau nanti, itu sebenarnya ada satu lagi itu namanya. Bagaimana pengetahuan kebenaran itu harus berubah sampai kemudian mengerti dan memahami. Dan kemudian menjadi sebuah tindakan. Nah, tracknya, perangkap dari orang-orang yang banyak pengetahuan, seperti juga pendeta ini, anak STT ini, pengkhotbah itu, pendeta itu ya, merasa banyak pengetahuan, tapi pengetahuan itu tidak berproses menjadi sebuah pengertian dan pemahaman sampai menjadi sebuah tindakan. Berhenti hanya sebagai sebuah pengetahuan. Jadinya sombong dan sok tahu. Itu. Nah, begitu ya. Gak ada ya. Tak jamin. Selama ada di sini, pasti kalian akan bisa berproses. Amin. Kita bersama-sama berproses. Ya. Si Tuhan